Halo, Alright, guys. selamat bergabung di konten Sebat But ya. Sebat but, Sebat sebat dulu, dulu, baru baru cabut. Udah lama nih kita nggak ngonten ya. Iya, udah Udah berapa bulan gitu kan? udah berapa bulan nggak ngonten ya kan. Waduh, karena kami ada kesibukan masing-masing, Ya, guys. nongkrong tuh biasanya lebih kemana tuh nongkrong tuh? Lebih Bisa ada anak muda nih. Nah, kalau lagi zaman sekarang ini lebih ngetrennya kan kedai-kedai kopi gitu ya kan. Kopi shop ya. Kopi shop. Aku kebetulan suka yang kopi gitu kan. Jadi lebih hanya ke kopi gitu. Kopi shop lah. Kopi shop gitu sih. Memang beberapa tahun belakang ini ibaratnya kopi shop lagi naik benar gitu Naik lah. benar gitu. Sejak ada filmnya, setahu aku tuh ada film filosofi kopi itu harga di Filosofi situ sudah mulai naik ibaratnya kopi shop. Kalau kita bahari itu kan dulu tuh kan santai itu ya di warung ya, ibaratnya di warung Minum pop es, minum biasa itu. Minum Sekarang ribuan. disediakan fasilitas kopi shop. Kopi shop. Hendak kita diskusi kan di kopi shop, hendak belajar di kopi shop gitu kan. Anak tahu tentang kopi Ya, segala kopi ini shop. itu. Tapi ngomongin masalah kopi, nah Nah. di sini ada orang yang Ada. bisa dibilang berkompeten lah gitu, dalam bisnis perkopian. Nah, Iya. jadi Gimana? kalian langsung langsung aja. aja. Oke, kita langsung panggil saja bintang tamu kita pada hari ini yang punya sudut rindu yang dibuntok, Iya. Randy. Aster. Iya. Oke, mulai Ya. duduk di bawah aja. Gimana nih? Gimana Oke. kabarnya? Gimana Ren? kabarnya? Baik. Iya. Gimana nih? Tapi sebelum kita bahas masalah kopi itu kita kilas balik dulu lah, kita Oke. flashback sedikit lah, ibaratnya kan aku tuh kenal Randy ini dari SMP ya Ren lah. Yes, SMP ya sampai sekarang kawanan lah itu ibaratnya kan. Gus dari mana Gus? Kapan kan? Kamu kalau kenal Randy ini kenal gitu Mulai ya. di kopi sudut juga Iya. awalnya. Karena amun aku ini aku merasa lah aku kenal kayak gitu aja Bang Randy ini. Pasnya masih pacaran on itu. Iya. Nah, tapi kayak itu aja kenal gitu aja Yang pasti tahu aja aku tuh ya siapa aku Randy tahu aja. siapa, ya. Oh itu. Tapi Nah, aku melihat Randy itu dari dulu lah, ibaratnya dari SMP lah mengalami perubahan dari bentuk fisik kan itu nah. Buset. Nah, itu ya. yang mungkin orang tertakut juga kenapa ikan mengalami perubahan tuh nah, bentuk badan lah ibaratnya gitu nah. Oh gitu. Kan drastis loh saat itu kan. Apakah ada trigger atau nah ibaratnya kan hendak berubah tuh? Awalnya tuh aku tuh termasuk korban bully-bulian juga. Nah, ini. Kalian jalan? Korban bully-bulian dulu tuh sempat berat badanku tuh hampir 100 kilo. Buset lah. Sekitar berapa itu aku lupa, 98 kilo, hampir Ya. 1 pikul loh. Jadi gara-gara dulu tuh waktu SMA kelas berapa gitulah, Iya. SMA kelas berapa ada kayak basic kawanan loh. Iya. Wah, ini berkumpulan, kenapa itu nih balamak. Nah, aku nih kan santai aja, emang orangnya bodo amat. Iya. Nah, Jujur ya. tapi ya semakin kesini kok dulu kan kita belum tahu mengenalnya body Body shaming shaming itu ya, sih masih belum hype lah. sekarang kamu nih katanya memakan tempat, kamu nih Iya. waktu coba ini katanya kan. Anak kan sadar bagaimana dulu korban Asli dulu. Aku tuh korban bully dulu tuh. Dulu tuh. Jadi tuh waktu di lapangan basket aku tuh pernah di Oh, lapangan iya, basket. iya. Aku kan main basket loh. Iya, iya. main Jadi basket. lapangan basket tuh selalu aku nih orangnya yang paling lambat dan paling, kalau boleh dibilang ya paling elek lah main lah. oleh bentuk Oleh bentuk fisik fisik tuh lah. tubuh kan lambat. Iya. Selalu apalah susah lah kayak gitu kan. Iya. Jadi ya akhirnya kayak ada disampingkan bully, Iya. aku melihat dari kesehatan juga. Oh iya. Kesehatanku tuh dulu aku tuh hampir kena diabetes bro. Diabetes ringan lah ibaratnya kan. Iya.
jadi kayak memulai aku tuh kada bisa hidup kayak gini terus gitu Iya, kan. iya, iya. Kayak gimana pun kan memikirnya ke depan loh, Iya. kesehatan nih. Jadi Kesehatan. ya akhirnya aku tuh diet dulu tuh, dari mulai yang jogging jam 1 loh. Iya. Jam 1 aku Iya, jogging. aku suah melihat ikam di aku recak muter-muntek ya. Melihat ikam jogging, sengal sepedaan. Iya, sepeda. Iya. Oke. Aku jogging jam 1. Oke. Sepedaan jam setengah 5. Masuk sekolah jam 7. Jogging lagi jam 1, bulik jogging jam 2, lanjut fitness. Iya. Itu berapa tahun kan? Aku tuh pernah dari dulu tuh drastis Bang, aku tuh dietnya dulu tuh. Emang kalau boleh di ini nih jangan dicontoh lah. Ya, Kalau ekstrim jangan loh. dicontoh. 1 bulan tuh aku bisa hampir turun 7 kiloan. Hmm. Kan itu dalam di dunia kesehatan kan kada dianjurkan. Ada juga kan. Merasa aku melihat trendy lah, ibaratnya dulu tuh bodo amat gitu Iya, lah. kayak- Bodo amat jangan itu, nah ibaratnya apalagi trendy dulu kan lebih ya orang tuh ya pernah kalau bahasa belajar tuh hapakan benar Iya. trendy dulu. Aku tuh nakal juga ya Iya. Aku jujur suah dulu karena prank trendy bangsat. Karena peringatan Karena pokoknya kan hari kan masih zaman-zaman BBM tuh nah. Ya. Lalu pokoknya ada Randy ini memprank aku, memprank jadi binian tuh, jadi perempuan tuh nah. Bahwa anak pertemuan itu bangsat. sambil minum lah. Ya. Minum. Santai. Pokoknya Kita makanya aku melihat Randy itu ibaratnya apalagi masalah berat badan ya bodo amat itu lah. Tapi ini baru tahu deh, aku jujur aku hanya tahu nih ibaratnya dari korban ya, dari Korban. omongan-omongan orang gitu kan, akhirnya berbuah dengan manfaat lah ibaratnya kan. Jadi kayak gini. Jadi pas aku sudah ibaratnya kalau dibilang tuh berhasil dietnya, salah lagi aku di mata orang. Iya. Ketemu teman lama SMA, Ih, kenapa ya kamu kurus Ih. kayak orang Ya. Jadi serba aku tuh salah. salah. Serba salah itu, aduh. Serba salah aku tuh. Ya, manusia nih kada pernah puas ya. Iya. Iya. Kenapa kah? Bingung ya aku. Berarti ya cukup lama juga mulai ibaratnya apa tuh step-step itu Ya, sampai kita kan dulu kan awalnya kumpul di depan rumah sakit tempatnya Ya. Wahyu Abai. Abai. Ya, situ aku ketemuan Bon kau lah. dari situ base campnya gitu. Basecamp-nya lah. Base camp bon kau SMP ya. Yes. SMP. Tapi kan ini kan main basket juga, lo main basket. Karena mereka memilih basket, ibarat kan banyak olahraga lain kayak bola, kan ibaratnya futsal, sama aja futsal. Sama. Ibaratnya di situ badminton gitu nah. Mungkin banyak orang yang basket tuh lebih kayak spesifik bang ibaratnya, kan semua orang bisa basket sama bola ya universal aja gitu nah. Kalau basket kan ada orang yang berbakat lah, menurutku aja lah ibaratnya basket yang kita ngedribble itu kan semua orang bisa gitu nah. Tapi kenapa memilih jadi pemain basket gitu nah? Karena aku tuh dulu kan awalnya kita ada ekstrakurikuler loh. Iya. Jadi awalnya tuh di ini kita wajib ekstrakurikuler dulu zaman SMP. Iya. Ingat. Dulu kan ada pertama kali itu aku tuh diajak si Wahyu Abai. Iya. Ran katanya, kita ikut ekstrakurikuler yuk. Iya. Aku kan bisa olahraga, tahu kan. Iya. Sedangkan kan aku dari SD kada pernah olahraga. Iya. Yang tahu makan, Iya. main PS dulu, main game. Dulu kan zamannya warnet. Iya. Nah, dari itulah aku tuh coba main basket. Aku lihat dulu tuh kan masih zaman-zaman kita SMP, YouTube tuh masih kurang Masih kurang. belum ya, lah, masih belum hype lah, ya. hype loh. Iya. Jadi ya aku nonton YouTube tuh, wah nih gila-gila nih pemain basket loh. Iya. Nonton NBA dulu. Iya. Dulu tuh zamannya kalau basket nasional tuh NBL. NBL aku tuh dulu tuh. Jadi ngeliatin pemain-pemain yang nasional dari Indonesia tuh. Oh iya. Wah ini keren nih. Keren kalau dilihat mainnya. Jadi latihan aku dulu tuh pertama kali coachku waktu SMP basket Bang Prengki. Coachnya lah. Ya. Oh. Yang sekarang jadi kawan fitnessku. Jadi Berarti kan dia diajak teman juga Iya, gitu iya. kan, diajak. Tapi siapa basket yang Randy idolakan siapa misalnya? Indonesia apa ini? Indonesia. Luar negeri. Indonesia luar negeri lah. Nah, kalau di Indonesia aku lebih suka pemain muda sekarang. Iya. Sama Yesaya. Yesaya. Sama Agassi, terus sama ada pemain dari Kalsel namanya Arigi. Main dari Kalsel ya. Nah, pemain muda.
Kalau NBA aku lebih ke Damian Lillard. Oh. Terus Damian Lillard aja sih. Kalau orang kan kebanyakan LeBron James. Iya, LeBron James. Stephen Curry yang Iya. tahunya kan. Kalau aku dari dulu emang sukanya Damian Lillard. Kayak Kobe Bryant gitu kan. Kobe aku suka. Oh iya. Aku suka permainan kayak ke Kobe apa? Yang aku sebutin tadi Stephen Curry, Iya. terus satunya lagi LeBron LeBron James. James. Tapi aku kayak kurang mengidolakan buatnya tuh nah. Iya. Aku lebih mengidolakan yang Damian Lillard tadi. Basket ini memang butuh gimana ya, butuh bakat lah ya, butuh bakat yang nggak sembarangan gitu, kayak sembarangan, futsal ya. Ini menurut aku aja ibaratnya futsal ya universal, kita main Iya. bola kan di kampung-kampung biasanya main bola, tapi basket lebih spesifik gitu apa olahraganya. Lu kan SMK ya? SMK. Biasanya kan seolah itu kan ibaratnya apalagi kita Spensa kan, Spensa pasti Maksudnya Spansa. Spensa Ya. ya. Itu banyak dipertanyakan teman-teman juga Iya, sih iya. sebenarnya. Teman-teman kan bilang, kenapa ya kamu masuk SMK Ren katanya? Iya. Kenapa pada Semansa? Kalau ikan Semansa basket kan bakal ini katanya. Iya, 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 Bakal ini kepake katanya daripada SMK. Aku tuh sebenarnya kalau sudah SMP aku tuh sudah memikirkan buat ke depan tuh, aku sudah memikirkan. Oh iya. Karena ibaratnya SMP itu kan orang tua aku udah pensiun nih. Iya. Jadi kayak aku nih memikirkan kayak buat kedepannya lagi biar aku tuh berkembang dalam diriku tuh, aku rela biar menghilangkan hobiku, aku sampingkan dulu hobiku. Iya, iya. Aku lebih memikirkan ke depan dulu. Biasanya emang SMK itu kan lebih prepare itu kerja, langsung dapat Iya, kerja langsung. biasanya gitu. Langsung kalau ya SMA biasa kan ibaratnya Lagi kuliah, lagi kuliah, ya gitu. nggak apa-apa juga sih ibaratnya. Ya. Tapi kalau SMK ibaratnya tuh langsung dapat Kayak ada basic gitu Ya, nah ada dari SMK pengalaman pengalaman gitu itu. kan. Tapi Banyak. kan waktu SMK kan tetap jalan aku basketnya. Iya. Osis Iya. aku kalau SMK juara 2. Iya. Ini terus apa? Yang satu pertandingannya aku lupa tuh, Olimpiade antar daerah tuh juara 2 juga. Jadi Bos, jalan aja aku basket. Jalan aja basket ya tetap ya. Masih. Nggak jadi kok. Randy SMK gitu kan. Iya. Tapi itulah buah hasil dari SMK. Sekarang Iya. ada usaha gitu kan. Ada bisnis. Tapi ini kita ngomongin mungkin bisnis sih, bisnis Bisnis lah, kita masuk ke bisnis. Kita masuk ke bisnis. Ini sebagai orang awam aja gitu. Kalau ini kan ngomong ini dari properti ya, ini di rumahnya Randy. Soalnya kedai lagi cleaning nih. Iya. Oke, jadi kemarin kita janjiannya memang di kedai Randy. Iya. Tiba-tiba ya gitulah. Lagi cleaning. Lagi cleaning. lagi pembersihan. Iya. Kan musim-musimnya corona nih harus dibersihkan dulu semuanya. benar. Toko harus dijalankan kan gitu. Kita ngomongin masalah bisnis gitu kan, masalah kenapa ibarat ini mungkin kita agak terkejut juga ya kan, kenapa Randy memilih Kopi gitu kan. kopi gitu kan. Mungkin Mungkin Padahal kan jauh dari SMK. iya basic gitu kan. SMK yang apa? TKJ. TKJ. Komputer dan jaringan. Komputer. Iya, Banyak pertanyaan juga. iya. Mungkin kalau bisnis F&B ya yang namanya ya. Buat lebih berat. Iya, ibaratnya mungkin bisa fried chicken, bisa kan rotian itu. Tapi kenapa best dari kopi itu beralihnya gitu? Awalnya tuh karena dulu tuh sering aku kan dulu waktu lulus SMA aku tuh pergi ke luar kota sering tuh. Iya. Jadi aku diajak ngopi sama kakak sepupuku si Iya. Jojo. Ngopi kan, awalnya tuh dulu tuh kan masih Starbucks kan baru-baru buka di Banjarmasin tuh. Iya. Jadi nyoba tuh di Starbucks. Jadi kita tuh ngomongin, aku nih kayaknya tertarik nih sama kayak dunia kopi nih. Iya. Kan ngulik-ngulik kan dulu. Aku tuh sebenarnya bukan anak kopi sebenarnya. Iya. Aku green tea dulu tuh, sering minum green tea. Iya. Green tea aja dulu tuh, mau di Starbucks awalnya, mau di ini Starbucks tuh aku pesan green tea. Kalau Iya. enggak Frappuccino tuh udah kopi bagiku yang udah wow gitu dah. Iya. Jadi kelamaan
bosan kan main-main kayak ke kedai-kedai Starbucks yang udah ibaratnya kalau boleh dibilang ya sudah lumrah lah bagi orang-orang. Ini akhirnya aku nyobain ke kedai-kedai yang udah yang menyediakan single origin, yang kopi hitam gitu. Jadi kuliatin kayak mereka tuh bikin, wah asik nih bikin kayak gini nih. Aku tanyain sama baristanya kan, bikinnya nih kayak gimana nih, tahu kan? Akhirnya dikasih tahu semuanya kan. Dulu tuh aku lupa nama kedai kopi yang pertama kali aku datang itu, aku tuh lupa. Pokoknya di daerah Banjarmasin. Iya. Berarti trigger itu dari omongan-omongan ya santai gitu ya. Ya, apa tadi? Omongan-omongan santai gitu. Ya, omong-omongan santai, terus balik lagi kan aku ke Buntok. Jadi tuh pengen ngopi, bingung. Buntok kan dulu masih nggak ada masih belum ada ya. Ada kopi saset. Iya. Nah, kopi saset. Dulu tuh aku sampai beli kopi yang ada dijual di Hyper, yang ya mereknya Excelso lah, sebut merek ya. Iya. Excelso yang sudah digiling gitu kan. Aku bikin tuh aku seduh gitu, aku campur susu. Jadi kayak ngopi aja gitu santai. Berarti kan lu kan ibaratnya berarti belajar gitu kan, belajar. Ya, belajar. Berapa lama itu belajar? Aku tuh dulu belajar mulai keseriusan apa mulai coba-coba. Oh, jadi mulai coba-coba dulu lah ya. Coba-coba dulu ya. Aku pulang dari ke Banjar dulu kan aku, terus ke Jogja, terus ke daerah Jawa lah aku ke ini kan. Pulang dari Jawa, balik lagi ke Buntok, akhirnya aku tuh nyoba-nyoba pengen ngopi. Ngopi aku beli yang kata gue tadi kan, yang kopi yang udah digiling yang Excelso itu. Iya. Jadi coba-coba, akhirnya aku tuh YouTube kan sudah mulai ini nih. Ya, mulai ada lah. Mulai ada, buka di YouTube, terus belajar lah dulu. Ya beli alat yang murah-murahan lah, kayak mocha pot gitu kan, ini kan. Terus beli ini lagi kettle yang kapasitasnya berapa mili gitu kan. Belajarnya dulu. Dari yang aku mulai keseriusan, aku mulai benar-benar mau terjun di dunia kopi itu tahun berapa ya? 2018 akhir. Oh. Udah berapa tahun yang lalu ya? Udah berapa? Tapi biasanya kita jadi barista ya sebutannya ya. Barista. Itu tuh punya mungkin ada sertifikat bahwa Ada. ini layak jadi barista gitu. Sebenarnya aku tuh nih aku bilang sama teman-teman ya, kayak misalnya di kedai kan. Baristanya siapa? Aku tuh sebenarnya nggak mau dipanggil barista. Soalnya aku masih belajar gitu kan, belajar sampai sekarang pun aku masih belajar. Soalnya kalau megang nama barista itu berat, kita harus kompeten harus misalnya di bidang mana gitu kan. Karena memikul nama barista ini berat. Kita harus benar-benar expert lah di bidangnya kan. Dan sekolah barista kan ada, kalau barista kan ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Berarti masih belum. Aku belum ada kompeten di bidang-bidang kopi lah, tapi aku masih belajar. Tapi aku kadang-kadang kalau ada seminar ikut, kalau ada ini kompetisi beda lagi. Kalau ada kursus online aku ikut. Dulu pertama offline aku ikut di ABCD School Jakarta. Tapi kan nggak apa-apa juga kan, ibaratnya kita buka usaha walaupun ya nggak ada sertifikat tuh nggak apa-apa gitu kan. Gak apa. Seharusnya gitu ya. Yang penting kita tuh tahu di kopi tuh kayak gimana hasil. Kita ya walaupun dibilang skill tuh dikit, yang penting tahu lah di dunia kopi tuh kayak gimana. Jangan asal-asalan bikin gitu kan. Kayak kita nggak tahu gramasi atau apa gitu. Berarti ada biayanya lagi ibaratnya kalau mau jadi barista yang banyak biayanya sebenarnya. Kursusnya itu sekitar ya 6 plus lah, 6 juta. Lumayan itu. Ada. Ya. Tapi kalau misalnya aku sering kan lihat-lihat yang di IG kan, kayak sekolah-sekolah kursus ini kan kopi kan. Jadi aku tuh sering ikut yang online-nya gitu, biar dapat sertifikat, nambah sertifikat nih. Berarti seorang Randy dia masih insecure kalau dikatakan barista.
Ya masih belajar lah, Masih belajar. Sudut Rindu udah berapa tahun berjalan? 1 tahun lebih. Awal buka tuh Sudut Rindu waktu pertama April tahun 2019 apa puasa pertama awal-awal corona yang masuk pasien 1 0102 itu baru mulai buka santai lah buat teman-teman kan yang mau ngopi ya datang aja dengan alat seadanya dulu. Tapi kenapa Sudut Rindu namanya ini? Ya, jadi pertanyaan nih kenapa ada atau mungkin hantunya Sudut Rindu gitu. Kan aku tuh dulu sebenarnya ada nonton film sih sebenarnya. Nonton film tuh Sudut Rindu. Aku tuh lupa film apa itu, pokoknya film Indonesia. Dia tuh bilang kayak gini, dia tuh diam di sudut. Kenapa kamu tuh di sudut? Karena ada rindu katanya. Jadi itu aku tuh mikir, waduh kata orang, aku lagi ngopi juga tuh sebenarnya, ngopi sambil nonton kan di HP kan. Karena kenapa kamu tuh di sudut katanya? Karena ada rindu katanya kan. Wah ini boleh nih katanya. Sebenarnya bukan Sudut Rindu sih sebenarnya namanya. Awalnya ya. Lebih ke Jepang-Jepangan dulu namanya. Cuman ya lebih ke Jepang-Jepangan kan kayak bingung gitu kan, estetik ya, tidak lokal banget dulu gitu kan. Apalagi kan masih zaman-zamannya hype-nya Prancis kayak Janji Jiwa. Jadi aku tuh ngambil nama itu marketing juga sih sebenarnya, biar orang tuh mudah ingat. Iya benar. Tapi semenjak seorang Randy membuka usaha, apakah ada cacian usahanya kayak gini, usahanya banyak sih. Enak mungkin. Banyak. Bagaimana tanggapan seorang Randy ketika mendengar hal seperti itu gitu? Aku sih orang kayak gitu sih bodo amat ya. Iya. Soalnya dia tuh ngomongnya aja, tapi nggak ada aksinya buat dia sendiri. Kalau aku kan ngejalanin usahaku ya udah usahaku. Aku ibaratnya nggak ngasih ngemodalin juga kan, yang ngemodalin juga. Ibaratnya ngapain harus ngurusin aku gitu kan? Ya bodo amat, kayak banyak sih yang kayak. Tapi apa pernah nggak kedengaran sampai ke kuping ibaratnya? Ada nggak? Satu kalimat aja, satu kata aja. Dari omongan-omongan teman-teman sih. Iya. Ini bukan kita gimana itu cuman sharing aja gitu. Iya, kayak ibaratnya kan kayak aku tuh dulu kayak dibilang sok jago dalam kopi, padahal aku nih ngasih tahu lah, aku tuh sharing kayak ngasih tahu yang bukan yang benar sih ya, bagi menurut aku. Benar menurut aku, bukan benar menurut mereka kan. Kayak coba kamu tuh, aku tuh ngasih saran aja sih selebihnya kayak coba pakai kayak gini. Aku tuh kalau di istilah dalam dunia kopi tuh ada pendekar namanya, pendekar kopi. Jadi aku tuh dibilang pendekar, diomongin lah, macam lah, segala mesin kedai-kedai lah. Padahal Sudut Rindu tuh nggak ada mesin kedai-kedai yang lain loh. Kita ngerangkul kedai-kedai yang dibuntok. Iya, itu yang kenapa konten ini ada, supaya pesan itu sampai gitu kan, supaya kedai-kedai atau coffee shop yang lain nggak merasa gimana gitu kan. Ya sebenarnya sih. Tapi Sudut Rindu itu siapa ownersnya? Apakah selain Randy ada lagi gitu? Ada berdua. Aku sama kakak sepupuku tadi si Jojo. Jojo. Semenjak kan Sudut Rindu ada gitu kan. Kan banyak lagi yang dibutok ibaratnya kopi-kopi yang lain gitu. Ya. Apakah ada merasa tersaingin gitu kan? Kalau bersaing tuh nggak ada sih. Kalau aku tuh pengennya maju sama-sama lah. Berarti aku nih ngerangkul buat temen-temen yang punya kedai di Butok tuh ngerangkul, nggak ada ngurusin. Aku tuh pernah dibilang ada orang kayak orang tuh kayak seolah-olah aku nih kayak ngejatuhin nama kedai orang terus di Butok. Padahal nggak ada aku tuh kayak gitu. Malah aku tuh ngerangkul, aku ngasih tahu kalau ini malah link-link yang orang ya jual-jual bahan baku segala macam tuh kasih. Nggak ada, aku tuh kayak ibaratnya ya nyenggol lah, nggak ada. Aku justru ngerangkul. Tapi semenjak jadi sudah buka ibaratnya Sudut Rindu, apakah ada keresahan ibaratnya dengan customer? Ini kita sharing ya, bukan kita sharing menghujat customer bukan. Tapi apakah dari seorang owner tuh ada
masyarakat di Buntung itu berat ya. musiman, misalnya gitu aja. Ya. Kan biasanya kan usaha itu Musim-musiman. atau ibaratnya baru buka ya ramai lah ibaratnya kan. Tapi yang kita salut itu Sudut Rindu ya bertahan sampai sekarang itu alhamdulillahnya gitu ya kan. Alhamdulillahnya gitu sih. Tapi ya apa gitu, apakah ada keresahan ibaratnya mungkin karena masyarakatnya tidak banyak jadi Iya. kopi shop ini masih ya gitu-gitu aja gitu. Ya, kalau keresahan sih nggak ada kan. Iya. Kalau aku tuh pengennya ngebangun ya habit lah, kebiasaan orang-orang Buntok nih ngopi gitu. Iya benar. Apalagi kan sekarang kan aku punya misi sekarang di Buntok. Aku pengen bikin habit kultur kopi morning. Setiap aku mau rencana aku buka nanti sekitar jam 7 Oh, pesan kan dulu kan buka pagi buka kan. pagi. Pernah aku buka dulu pagi jam 7 selama 1 minggu. Sepi. Iya. Yang datang malah sore, malam. Jadi kayak kurang. Iya. Habit tuh dibikin masalahnya. Ini gebrakan yang baru ibaratnya Gebrakan yang baru. Kopi morning. Kopi morning, kopi kultur Iya. kopi morning. Biasanya kan kalau di Banjar Iya. ya habitnya sudah ada Kopi gitu morning kan. kan. Iya. Mereka yang lagi kerja mungkin mau rapat kan bisa di kopi shop gitu. Di Palangka ya juga gitu. Kan Randy ibaratnya sering ikut kompetisi apa itu namanya kompetisi Manual brew, open service sih. oh, itu tuh kayak bikin kopi kayak gitu. Kita tuh bikin kopi sambil mempresentasikan. Ibaratnya perkenalan diri. Iya. Dan yang kopi yang aku bawakan kan single origin. Iya. Dari mana gitu. Misalnya aku bawa dari Jawa Barat di Kamojang. Iya. Aku harus jelas detail menjelaskannya gitu Iya. kan. Dari hingga ke ketinggian ininya tanamannya, terus varietasnya, serta nama ininya, prosesornya, petaninya. Aku tuh harus detail. Apa pengalaman yang seorang Randy dapat ketika menjalani kompetisi itu? Oh, kompetisi itu banyak sih pengalamannya. Yang pasti kita banyak teman relasi nih. Iya. Relasi dapat, teman-teman kan. Terus pengalaman sama ini aja sih, kayak kita mengukur kemampuan diri kita. Iya. Aku tuh ikut kompetisi karena pengen aja dinilai sama orang-orang yang ikutan di bidangnya gitu. Oh, iya. Berarti kan dalam kompetisi itu harus juga public speaking kan? Public speaking kita presentasi. Iya. Soalnya kemarin ada lihat juga sih video-video Randy ibaratnya. Ada nggak sih videonya? Ada. Itu masih gugup soalnya. Iya, soalnya sih. baru. Udah ya, berapa kan? kali? Baru pertama kali di Iya, kemarin itu ya? Nah, soalnya kan aku ibaratnya baru-baru terjun di dunia kopi kan, yang ibaratnya baru buka kedai kan musim ini Covid kan. Iya. Covid kan jadi kayak kompetisi-kompetisi yang ini kan ditunda. Untungnya dari Palangka kemarin ngadain gitu. Jadi aku ikut. Itu dari awalnya Randy mungkin sebagai teman-temannya mungkin tidak ketebak bahwa Randy akan buka usaha kopi gitu kan, kopi. Biasanya kan dalam sebuah kopi shop tuh pasti ada yang sebut aja barista kan. Iya, barista. Di Kota Buntok ibaratnya. Misalnya aku datang sebagai customer, Nah, lalu oleh kita berteman ibaratnya aku dong bikin kopi sendiri. Apakah itu etis di dalam ini, bukannya kita menggurui atau apa, ini keresahan aku aja ya ibaratnya. Bolehkah ibaratnya kita bolehkah? sebagai teman dari Ya. luar, bukan sangkut paut dalam usaha itu, aku mau dong mungkin kopiku sendiri, aku mau bikin, mau belajar gitu. Apakah itu akan berpengaruh dalam usahanya atau gimana gitu? bukan berpengaruh sih. Sebenarnya itu setiap kedai kan yang ini kan aturan lah, ibaratnya kan aturan Iya. kan berbeda-beda kan. Iya. Kalau aku sih lebih menyarankan enggak, apalagi ibaratnya masuk di dalam bar kan. Dalam bar ya. Ya, soalnya bar ini tempat kerja aku loh. Iya. Ikam diam duduk, aku yang bikin kopinya. Iya. Udah aman. Iya. Gak usah lah ikut-ikut bikin, gak usah lah ikut-ikut. Kecuali kalau misalnya aku misalnya lagi tutup Iya. atau tiba-tiba iseng ngeliatin aku di kedai kan lagi
ini tutup juga kan lagi ini, nah itu nggak apa-apa tuh. Iya, Kalau iya. ibaratnya di jam operasional udah aku nggak Jangan gitu ya. Nggak mengizinkan. soalnya kan ibaratnya kalau di kedai kan di bar kan, ini bar. Ya. Ini udah lingkup kerja aku udah jangan diganggu gugat. Iya. Kan ibaratnya keresahan dari customer aja gitu. Ya. Karena kan kita sering lihat, ini baristanya siapa gitu. Karena kan itu juga berpengaruh dengan rasa kan. Nah, Itu kan akhirnya kan tidak menarik customer bahwa bertahan gitu. Itu aja sih ibaratnya pertanyaannya keresahan aja gitu. Bukannya kita ngomongin siapa gitu ya. Tapi ya pengalaman lah. pengalaman lah ibaratnya. Oke, jadi gini Ren. Ini kita sebagai customer ya kan. Ya. Sebagai customer, ini jujur aku memang sering ke kedainya Randy. Nah, setiap ke kedainya Randy itu ya Randy tau lah, aku pasti paling cepat lah situ. Pasti paling ya kalau misalnya teman ngajak jam 7 ya setengah 7 sudah datang gitu ya kan. Nah, gimana menurut Randy nih? Nah, pas misalnya kayak biasanya kan malam minggu nih. Malam minggu nih biasanya kan orang kan jalan gitu ya kan. Ya. Pasti cari tempat nongkrong. Nah, pas ini keresahan sebagai ya kan. Customer. Ada bisikan-bisikan nih dari teman-teman yang lain. Nah, Apa tuh? jadi ada teman-teman kemarin malam minggu mau ke kedai kopi shop Randy, Sudut Rindu. Nah, pas sampai situ penuh. Ya wajar lah penuh kalau sudah jam 8 jam 9 ya kan. Ya. Apalagi malam minggu. Apalagi malam minggu. Ya. Malam minggu pasti penuh. Nah, gimana nih menurut Randy? Apakah gini? Buat teman-teman yang nggak bagian kursi sering tuh ya. Sering ya, nggak kebagian kursi gitu. Orang bukan teman-teman juga sih yang udah nyampain kan, kayak ibaratnya orang-orang yang random lah datang. Mas kok nggak dibanyakin lagi kursinya? Kok Itu. nggak dilebarin Iya. lagi tempatnya? Sebenarnya sih udah dibanyakin sih kursinya. Ibaratnya kan kursi ditambah terus kan. Dulu tuh sebenarnya nggak segitu kursinya. Kursinya cuma di dalam aja. Cuman kita tambahin terus. Ya karena kapasitas ibaratnya lingkup di situnya kecil dan Kedai terbatas sama kecil. parkiran juga kan. Iya. Sama kita nggak enak pakai halaman yang punya toko itu juga kan. Jadi ya kita batasin aja dulu. Apalagi kan di zaman sekarang kan ibaratnya Covid kan, kita harus membatasi aja lah dulu. Jadi aku tuh nyaranin buat temen-temen yang mau datang, mau yang ibaratnya ada tempat kursi, ya datang lebih cepat lah kayak gitu. Iya. Atau bisa WA aku kan ada. Bisa di booking. Bisa booking. Biasanya kan kayak aku kan biasanya Ren malam minggu booking lah meja yang itu. Nah, kan, DM IG bisa. DM aja nggak apa-apa. apa. Mau di IG Sudut, mau di IG siapa, yang penting yang ada orangnya di kedai ya DM aja nggak apa-apa. Itu sebagian dari keresahan Randy juga ya keresahan. ibaratnya. Tapi kan biasanya customer kan, apakah seorang owner tuh ada keresahan ibaratnya kenapa sih ibaratnya nggak promosikan jualan kita, ibaratnya produk kita kan ibaratnya ya setidaknya di Instastory lah ibaratnya kayak gitu. Apakah itu keresahan seorang owner juga? Bahwa Berarti sering kayak ngeliat IG ku jarang nge-promo IG kopi sendiri ya gitu. iya, ya? iya. Bukan gitu sih, kayak ibaratnya aku lebih ke fokusnya ke IG officialnya. Officialnya ya. Kalau kami di kedai itu kan fokusnya masing-masing. Kalau misalnya si Jojo kan bagian ibaratnya megang IG-nya juga kan, sama promo. di Sudut Rindu itu ya. Sudah ibaratnya kita bagi-bagi tugas. Kalau bagian promo segala macam kan udah si Jojo. Kalau bagian ibaratnya yang di lingkup pertemanan kan sering kok aku share di ini kan di IG kadang-kadang. Iya. IG Sudut. Cuman ya aku lagi ibaratnya malas aja kayak bikin IG story gitu, walaupun usaha sendiri kan kayak Iya. udahlah. Ntar lihat orang kayak mau bar kayak gimana gitu kan ya. Bukannya ini sih, cuman ya ada aja lah tim ininya kan juga. Iya. Semenjak Sudut Rindu hadir kan ada yang kan ada juga gitu kan. Mungkin ini pertanyaan orang juga gitu. Kenapa nggak Gabung. gabung?
Kenapa harus bisa gitu? Ataukah ada pendirian lain atau gimana? Banyak sih pertanyaan itu. Kayak ibaratnya kayak teman-teman yang lain kan. Kenapa kali kamu gabung Jalona Dingkam katanya? Aku punya visi beda juga sih sebenarnya sama adekku kan. Kalau adekku tuh lebih kayak ya you know lah, bocil-bocilan gitu kan. Bukan bocil-bocilan sih jatuhnya, dianya sendiri yang bocil. Kayak ibaratnya maunya dianya sendiri aja gitu kan. Ya udah biarin aja, namanya kan ABG, ibaratnya mau usaha-usahanya dia, maunya dia, ya udah aku biarin. Ya udah akhirnya aku bikin sama pas buku tadi si Jojo kan, kita bikin visi misi yang beda. Jadi kayak ibaratnya kita sering-sering explore ibaratnya ke kedai-kedai lain. Kita tuh ke kedai-kedai lain tuh bukannya ini sih, bukannya kayak ibaratnya ngopi, cuma ngopi doang. Ya kita tuh ngelihat dari segi orang-orangnya yang di bar, gimana kinerjanya, gimana marketing mereka, terus gimana ibarat sampai packaging pun kami liatin orang. Jadi kita tuh bukan yang ngopi tok santai enggak. Biasanya kalau dilihat, kalau misalnya kita ke episode itu pasti barnya kayak gimana, pelayanannya kayak gimana kan, terus kayak desain tempatnya lah gitu kan, setidaknya itu gimana gitu, suasananya gimana. Biasanya itu sih ibaratnya kalau kita ke coffee shop gitu kan. Apa harapan Randy untuk Sudut Rindo gitu? Mungkin kita punya harapan gitu kan. Apa harapan yang terbesar? Gitu? Harapan terbesar sih sekarang ya pengen kita lebih ngebesarin sih. Sebenarnya bukan harapan sih, udah rencana. Kita udah rencana dari awal bulan puasa kemarin, udah rencana mau pindah tempat. Tapi masih belum tahu tempatnya di mana, terus yang ibaratnya lokasi titik yang desainnya kita belum tahu, tapi kita punya rencana gitu. Ya tunggu aja akhir tahun lah. Akhir tahun sama awal tahun. Tunggu aja kejutannya nanti. Tapi biasanya kan ini saya lihat dari yang juga ya, dari Instagram biasanya kan coffee shop itu punya gimmick bikin konten sebagai platform promosinya. Kenapa Sudut gak bikin gimmick berbayar? Gimmick kayak TikTok kan kabarnya lagi viral tuh ibaratnya. Mereka bikin latte di gini-gini itu dihancurin lattenya. Gimmick yang kayak gitu. Sebenarnya sempat viral tuh kayak pokoknya mereka kayak apa itu? nyinyirin customer yang bilang apa itu? Kesah belumnya ya. Iya, bahwa pesan nama kopi ini tapi penyebutannya salah. Kabarnya sempat viral itu kan. Sebenarnya sih kita bukannya ini sih, cuman nggak ada waktu. Nggak ada waktu ibaratnya. Timnya masih belum ada timnya. Mungkin nanti kalau misalnya Sudut udah semakin berkembang, kita bakal ada rekrut tim. Iya. Sebenarnya itu biasanya kan kalau lihat di TikTok, di Instagram kan punya konten yang temanya itu tentang kekopian gitu kan. Ya, sebenarnya kan kita kan punya kesibukan masing-masing. Ibaratnya yang di kedai itu ada berempat nih. Nah, aku kenalin satu-satu. Ini supaya tahu kan. Jojo, ibaratnya kan dia ada kesibukan ibaratnya di kantor. Kalau aku kan ibaratnya aku full di kedai. Tapi kan aku ngurus kedai kan full, nggak ada waktu tuh buat kayak lihat sosial media segala macam. Aku ininya kalau Imron dia masih sekolah, ibaratnya dia tuh masih ibaratnya kalau boleh dibilang part time lah. Part time-nya ini soalnya bukannya full time dia masuknya siang sampai ke sore. Kalau si Ajay kan dia ada kerjaan juga di kantornya, dia masuknya malam. Jadi kita tuh nggak ada waktu buat ngurus sosial media. Yang penting kita tuh udah kumpul di kedai, ibaratnya kita buka promosi di kedai IG story-nya Sudut, open udah open aja. Yang masih bisa dilakukan itu Mas. Apakah ada tantangan selama menjalani usaha kopian ini? Tantangan apa nih, gimana?
mungkin apalagi kan sekarang pandemi kan Ya. itu apakah berpengaruh? Wah, pengaruh banget, apalagi yang baru-baru PPKM kemarin kan. Ya, PPKM itu kemarin pasti banyak tuh tantangannya tuh. itu tuh PPKM sebenarnya menurun sih omset dari sebelumnya. Ya. Yang awalnya kita buka dari jam 10 sampai jam 10 malam juga, ibaratnya 12 jam waktu operasionalnya kan. Ya. Sekarang dipotong sampai jam 8 ya kemarin ya, Iya, seperti ini ya. sampai jam 8. Nah, diurunin jam 8. Iya. Nah, itu kan lagi ibaratnya ya bukannya kedai sudut aja sih yang ngerasain keresahan itu kan. Semuanya, kedai-kedai lain masih ada. juga ngerasain kan. Iya. Apalagi masih mending ibaratnya kita nih pemerintahnya nggak ada bikin denda. Kalau di ibaratnya di kota-kota kena denda. Iya, iya, iya. Kita nggak bisa nyalain siapa-siapa Ya. sih sebenarnya. Tapi Randy ibaratnya berteman baik ini ibarat sama usaha-usaha teman-teman lain kan? Teman baik aja. Kalau mau kedai aja, aku nggak ada kayak musuh-musuh gitu. Cuman orangnya aja yang kayak musuh-musuh. Iya, iya, iya. Ibaratnya ya kita bersatu aja lah, ibaratnya sampai membangun lagi kayak kata Randy tadi kan, membangun habitnya. Apakah ada harapan lagi ke depannya yang terbaru? Mungkin tadi kan harapannya kayak besarin kedai gitu kan. Pengen pindah lah Ya, dari kedai. harapannya rencana pengen buka lagi yang kedua. Cuman beda nama, tapi beda visi, beda nama, tapi satu manajemen. Manajemennya ibaratnya Sudut Rindu ini induknya dari yang baru dibikin. Oh, iya. Tapi biasanya kan kalau kita bikin nama usaha, nama kopi gitu kan, apakah dalam kita membuat sebuah nama itu kedepannya ada permasalahan? Permasalahannya gitu. Biasanya kan ada orang yang bikin usaha baru juga nih, ya dan kebetulan sama, mungkin dia ngeklaim nama itu gitu kan. Apakah itu akan berpotensi bermasalah ke depannya gitu? Kalau ibaratnya kita di daerah-daerah ini kayak nggak ada sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya kita kayak bikin nama kan kita nggak tahu juga. Ibaratnya misalnya daerah Sudut Rindu ini kan di Buntok. Yang ada lagi yang bikinnya lagi daerah mana, kayak ibaratnya Sumatera. Iya. Sumatera kan kita nggak tahu. Iya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya. Emang kalau intinya sih jangan asal satu kota gitu kan. Iya. Soalnya capek juga sih ngurusin Iya. itu, lama juga sih ngurusin Iya. hak cipta kalau sebutannya itu kan lama brand kan. Sudut nanti kita pengen buka ini fun battle lah buat yang teman-teman yang kopi di Buntok. Biar kita tuh pengen ada event lah di Buntok. Iya, seru. Tapi kemarin tuh ada juga kan kayak demo gitu kan di sudut. Bukan demo sih, itu pankaping. Pankaping sebutannya ya? Pankaping tuh aku pengen sebenarnya aku punya teman yang temen kenal di kopi juga. Iya. Jadi waktu itu aku di Palangka, kami kebetulan kan dia kan aslinya orang tuanya orang Buntok katanya. Iya. Jadi kita tuh ngomongin gimana Buntok, katanya Buntok kayak gini kata aku. Apalagi kayak zaman sekarang kan masih zamannya ya kopi susuan lah gitu kan. Kita nggak bisa ini bisa rame kopi susuan gitu kan. Iya. Jadi kita tuh pengen kayak ngenalin nih lebih dalam lagi kayak single origin gitu kan. Jadi akan kita bikin rencana gimana kita bikin ini pankaping. Jadi buat teman-teman yang di Buntok undang gitu kan, invite. Nah dari situ aku tuh peduli sama di Buntok, orang-orang Buntok. Nggak ada kayak ibaratnya musuhin. Iya. Sebelum ke segmen terakhir ya, perjalanan seorang Randy menjalani usaha kopi, apakah ada titik ibaratnya kayak nyerah gitu jalani bisnis ini? Apakah ada titik terendah itu ibaratnya? Kan pasti kita ada naik turun tuh, kehidupan tuh pasti ada naik turun jenuh kan? ya. Jenuh. Kalau ya ibaratnya manusiawi lah ya. Iya, Jenuh ibaratnya ya, jenuh. Pasti kita ada. memanajemen waktu tuh gimana gitu kan pasti. Jenuh tuh ya pasti ada, namanya manusiawi kan. Ibaratnya setiap orang tuh punya batasnya lah. Iya. Pasti ada jenuh, tapi ya diingat dari awal kita tuh buka gimana. Iya. Kita memulai dari kayak gimana. Iya. Dari situ kita ngingetin, aduh kita nih Perjuangan udah kita jauh itu nih ya. Jadi akhirnya kita tuh kayak semangat lagi lah. Iya. Soalnya dalam melakukan bisnis ya bukan
enteng gitu. Iya. Nah, itu Jangan dianggap berat enteng. sekali. Bikin Iya. usaha. Tapi kita dari seorang Randy, apakah ini pesan-pesan buat pesan Randy, apakah buat orang-orang yang ingin membuka usaha gimana gitu? Ya jangan takut aja sih, namanya memulai usaha kan kita ya Kan banyak orang ibaratnya takut gagal, nggak ada modal. ya nggak ada modal. Buat Pasti ada. Iya, Pasti ada. Yang Tapi tak- seorang Randy, apakah ada kalau pernyataan? kalau menurut aku sih nggak usah takut gagal segala macam. Ya, Kan belum mencoba nih, Iya. belum mencoba, coba aja dulu. Kalau nggak ada modal ya cari teman, cari investor gitu kan. ya. Siapa kita gabung-gabungan sama teman kan bisa tuh, nggak usah takut namanya usaha. Biar apalagi kan sekarang kan di zaman milenial kan, yang zaman milenial kan harus lebih produktif nih. Produktif. Ya kita nggak bisa harus monoton yang kerjaannya kayak gitu-gitu doang kan. Iya, iya. Apalagi kita sekarang kan dituntut untuk kreatif, Iya. segala macam. Jadi kalian jangan takut, terus produktif dan terus kreatif. Itu pesan dari Randy. Terima kasih buat Randy pada hari ini Terima yang kasih. telah Menemani kita. telah membawa kita di tempatnya. Mungkin tidak di Sudut Rindu ya. Mungkin next time mungkin ada konten di Next situ time bisa ada. jadi. Jadi terima kasih buat Randy yang telah Meluangkan meluangkan waktunya. waktunya untuk Sharing. dalam dunia Dunia F&B lah ibaratnya kan. Nah ini satu lagi, Ya, buat teman-teman yang sering lihat aku di kedai, di bar, sapa aja, nggak usah Iya. takut, Iya. nggak usah kayak bilang, sangar, aku tuh pernah Iya. Iya, iya, kayak iya. kedengaran omong-omongan teman, Kayak Ikam ini kan apa katanya marah-marah terus semua, bukannya marah waktu katakan, cuman aku lebih fokus Iya. ngerjain ini buat minuman orang, Iya. aku tuh santai orangnya, nggak ada kayak sangar lah, kayak apalagi kemarin tuh dapat ini loh omongan-omongan Iya, yang tahu kreatif udah. gitu loh, Iya, bro. Iya. Jadi jangan takut, tegur aja Iya, nanti. bener gitu. aja, nggak Ya. apa-apa. Ya. Sekarang kan kita nggak ada lah zaman-zamannya kayak nyari musuh itu. Iya, nggak ada lah, itu udah lewat lah itu masa-masanya. Sekarang nyari teman. Pesan terakhir untuk kedai kopi atau kopi shop yang ada di Buntok, ya saling membangun aja lah, saling bantu, jangan sampai ada hubungan yang pergesekan yang ya tidak penting lah ibaratnya. Lebih baik kita bersatu aja gitu Iya. kan, ya saling membantu. Iya. Ya harapannya sih Apalagi kita kan di zaman yang sekarang kan lagi zaman ibaratnya Zaman- corona kan, iya. ibaratnya kita Zaman- harus ya ya sama-sama lah. Zaman Kalau bisa kolaborasi, dibantu, ya kan? dibantu. Iya. Kalau bisa didukung ya didukung. ya jadi itu aja ibaratnya, semoga kedai-kedai kopi atau kopi shop yang ada di Buntok terus maju, terus bertahan aja gitu kan, supaya Berkembang. ya tidak ada perkelahian dan segala macam. Jadi ya terima kasih buat Randy pada hari ini, terima kasih. Semoga Sudut Rindu semakin luas, semakin jaya, semakin sukses. Oke. Jadi itulah Randy Aster pada hari ini. Ready. Esther. Oke. Dah.